Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video terakhir kami mengatakan sesuatu yang cukup mencengangkan. Sebuah statement bahwa bagaimana jika sebenarnya pesan yang dituju oleh Joy Boy di Pulau Manusia Ikan bukanlah ke pihak manusia ikan, melainkan kepada para manusia yang hidup sementara di bawah laut karena di atas permukaan laut terjadi perang besar-besaran. Dan kali ini kami ingin membahas secara detail maksud dari apa yang kami katakan itu. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kita mempelajari bahwa dunia One Piece di masa lalu begitu maju. Manusia seperti Dr. Vegapunk saja masih cukup kesulitan mereplika teknologi-teknologi yang ada di masa lalu. Dan salah satu contoh besar hasil dari teknologi di masa lalu sepertinya adalah buah setan. Konsep mengenai buah setan ini agak unik. Buah setan ini akan terus tumbuh dan lahir kembali ke dunia dengan membawa dalam tanda kutip kehendak dari pengguna sebelumnya. Dan meskipun kita melihat bahwa senjata kuno Poseidon bukanlah senjata karena sejatinya itu adalah makhluk hidup, tapi bagaimana jika sebetulnya ini sama seperti senjata-senjata pada umumnya, yang artinya meskipun ini adalah makhluk hidup, hal ini sengaja diciptakan di masa lalu. Senjata kuno. Kita melihat secara jelas bahwa Oda memention senjata kuno dengan senjata, mulai dari Pluton, Poseidon, dan Uranus. Dalam One Piece chapter 649, saat Nico Robin berbicara dengan sang Raja Neptune saat itu, Robin secara terus terang mengatakan bahwa nama lain dari Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon. Dan di chapter yang sama, Robin berbicara one on one dengan Raja Neptune mengenai sebuah poneglyph permintaan maaf Joy Boy pada Poseidon di zaman itu. Di sini kami kutip dari balon teksnya secara langsung. Katanya itu adalah permintaan maaf karena telah melanggar perjanjian dengan Pulau Manusia Ikan. Aku masih belum diberitahu secara detailnya. Tapi, suatu hari nanti akan muncul seseorang atas nama Joy Boy untuk memenuhi janji tersebut. Itulah legenda yang turun-menurun diceritakan dalam keluarga kerajaan kami. Itulah kenapa kami percaya akan hari itu. Tetapi melindungi Noah adalah sebagai janji dari leluhur kami. Di sini kita memang mendapatkan fakta yang secara jelas bahwa Joy Boy mengatakan permintaan maaf pada Pulau Manusia Ikan. Tapi itu adalah cerita yang turun-temurun Raja Neptune katakan. Ia tidak mengetahui perspektif awal mengenai apa yang terjadi. Alasan dibuatkannya senjata kuno. Kami percaya bahwa senjata kuno itu diciptakan untuk bukan hanya soal berperang. Ya, ini sama seperti pisau, bisa digunakan sebagai hal yang bermanfaat, seperti mengiris bawang dan mencincang daging. Namun bisa juga digunakan untuk membunuh dan menyayat orang. Apakah ini artinya pisau adalah sesuatu yang jahat? Tidak, itu tergantung dari pengguna dan tujuan penggunaannya. Dan dari senjata kuno, kami pikir bahwa sebetulnya senjata-senjata itu diciptakan dengan alasan-alasannya sendiri, termasuk seperti Pluton yang mungkin digunakan untuk menghancurkan Red Line, sebuah garis pembatas yang membentang memisahkan lautan Grand Line dengan dunia baru, yang mungkin ini juga menjadi salah satu pertentangan 20 kerajaan dengan Joy Boy itu sendiri. Yang kedua adalah Poseidon. Coba nakama bayangkan, apakah sedari dulu dunia One Piece sudah seperti ini? Sudah dengan orang-orang yang isinya unik seperti ini, dengan ras yang berbeda? Apakah sudah dengan geografis yang seperti ini? Apakah sedari dulu sudah ada putri duyung dan para manusia ikan? Sepertinya tidak. Ini semua terjadi bukan karena kebetulan atau bukan karena dari sananya, tapi karena ulah manusia di zaman itu sendiri. Dan kami pikir selayaknya buah setan, kerajaan kuno berhasil menciptakan senjata kuno Poseidon, seorang putri duyung yang bisa memanggil para monster laut, bahkan bisa berkomunikasi dengan monster laut dan bisa memerintah para monster laut. Awal mula diciptakannya Poseidon. Dengan perang besar yang begitu dahsyat di era keemasan teknologi,
Tentunya akan ada banyak sekali hal-hal yang terjadi selama perang besar tersebut berjalan, dan kami pikir Joy Boy sebisa mungkin menyelamatkan para warga sipil dari dampak perang tersebut. Tapi bagaimana? Dunia di tempat mereka berpijak saat ini adalah dunia yang sedang kacau balau, yang di saat itu Joy Boy memberikan ide untuk menenggelamkan manusia. Ya, tidak sepenuhnya dalam artian menenggelamkan, namun Joy Boy mengamankan manusia-manusia yang ada dengan memberikan DNA untuk membuat mereka bisa hidup dan bernafas dalam air, yang dari situlah diciptakannya manusia ikan dan putri duyung. DNA mereka dimodif sedemikian rupa. Di zaman itu, sepertinya hal itu adalah hal yang mudah dilakukan, mengingat Dr. Vegapunk saja bisa meniru ras Lunarian dan menerapkannya pada para serapim, apalagi untuk seukuran kerajaan kuno. Dan alasan kenapa Poseidon diciptakan adalah untuk membuat para manusia yang dimodif itu untuk dikirim ke dalam lautan menggunakan kapal Noah yang dibantu dengan monster laut yang diperintahkan Poseidon. Sepertinya kerajaan kuno memodif lebih spesial DNA milik Poseidon dibandingkan dengan DNA manusia ikan atau putri duyung yang lain. Yang karena itu, ia menjadi satu-satunya manusia ikan yang bisa berkaitan dengan para monster laut. Nah, mengenai Noah sendiri, apakah nakama pikir kapal Noah itu tiba-tiba ada di bawah laut apa gimana? Tentunya dari atas daratan. Kapal itu dirakit dulu, dibangun pelan-pelan dan dibawa ke bawah lautan. Ya, asal-usul kapal Noah ini dalam manga One Piece masih belum diketahui. Jadi, besar kemungkinan itu dibangun di atas daratan dan atas ide Joy Boy dengan tujuan seperti yang kami jelaskan di awal. Ratu Putri Duyung waktu itu yang memiliki kemampuan Poseidon, tentunya Joy Boy membuat janji dengan Poseidon itu untuk menarik mereka kembali ke daratan dan membuat mereka semua merasakan hidup di atas daratan lagi setelah perang berakhir. Namun naas, perang berakhir dengan pemerintah dunia yang memenangkan pertarungan, sehingga yang dilakukan Joy Boy adalah meminta maaf. Joy Boy meminta maaf karena tidak menepati janjinya untuk menarik mereka kembali ke daratan. Namun Joy Boy juga tidak berhenti berperang dan memperjuangkan mereka. Akan ada Joy Boy selanjutnya yang memenuhi janji tersebut. Dan oleh karena itu, generasi ke generasi para manusia ikan berpegang teguh untuk melindungi kapal Noah apapun yang terjadi. Ya, sehingga kesimpulannya, cerita One Piece secara perlahan menuju titik nol cerita, perlahan dan perlahan menunjukkan bagaimana asal mula dunia, sampai akhirnya menciptakan dunia yang kita lihat sekarang. Segala macam penemuan teknologi dan terobosan yang ditemukan di masa keemasan dulu di mana kerajaan kuno masih berdiri, semuanya akan terlihat abu-abu. Seperti yang dikatakan oleh Vegapunk, kita tidak bisa mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Namun satu hal yang kami yakini, semuanya diciptakan untuk membantu umat manusia, diciptakan untuk memudahkan manusia dan semuanya diciptakan karena kondisi memaksa mereka untuk menciptakan teknologi itu semua. Kami sungguh tidak sabar melihat sudut pandang yang mendalam dari kerajaan kuno, mengapa mereka bisa menciptakan senjata kuno, buah setan dan semacamnya. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.